Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmadi Hasan dengan NIM 856447845. Saya adalah mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan PGSD Masukan Sarjana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221, yang mana di dalam satu ruangan ada dua kelas. Di sini saya akan menggabungkan antara kelas 4 dan kelas 5 di dalam satu ruangan. Selamat menyaksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak bapak hari sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Baiklah, hari ini kita kembali belajar melanjutkan materi kita yang kemarin. Mungkin anak kelas 4 ada yang bertanya-tanya, kenapa di kelas kita ada anak kelas 5, kenapa di ruang kita ada dua kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, berhubung ibu wali kelasnya berhalangan, maka lokal digabung sama kelas 4. Di satu ruangan ini kita belajar kelas 5, kelas 4. Oke, di sini dituntut kerjasamanya ya. Apa itu? Duduk rapi, disiplin, dan jangan ribut. Oke, bisa kita mulai anak bapak sekalian? Oke, silakan. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, apa kabar bapak semuanya? Kelas 4 kelas 5 sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum belajar bapak ingin mengabsen dulu. Di kelas 4 hari ini ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah hadir semua yang 4 ya. Kelas 5 bagaimana? Ada yang tidak hadir? Juga bagus, hadir semua ya. Oke, karena dua kelas maka bergantian bapak mengasih materinya ya. Untuk yang pertama biarlah kelas 5 dulu bahas tugas ya. Sempat tunggu sebentar. Untuk kelas 5, kelas 5 materi kita tentang bahasa Indonesia. Silahkan dibuka bukunya ya, di halaman 27, materi tentang cerita rakyat. Udah dibuka belum? Oke, udah ya. Di sini bapak ingin mengasih kalian tugas, yaitu membaca dalam hati tentang materi kita cerita rakyat. Saya baca nanti bapak akan terangkan. Oke, silakan dibaca ya, jangan ribut. Baca dalam hati, nanti bapak akan terangkan. Sekarang bapak ingin masuk ke kelas sebelah, kelas 4. Yang rapi ya, yang disiplin ya, dari ibu kelas 5 ya. Oke, tinggal dulu ya. Sekarang kita ke kelas 4. Kelas 4, buka buku temanya halaman 12. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Buka ya, tema buku IPA. Materi kemarin tentang hewan. Hari ini kita akan lanjutkan materinya, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Udah dibuka belum bukunya? Oke, udah ya. Halaman 12, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, di sini hewan itu ada 3 golongan berdasarkan jenis makanannya. Apa itu? Yang pertama, hewan herbivora. Apa itu hewan herbivora? Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Oke,
hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Yang kedua, karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora adalah hewan pemakan daging. Oke, jelas? Yang ketiga adalah hewan omnivora. Hewan omnivora adalah hewan pemakan segala, baik itu daging, baik itu tumbuhan, rumbutan dimakan. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Nomor 1 adalah tadi apa? Hewan herbivora. Apa saja hewan herbivora itu? Mari kita sebutkan. Ada sapi, ada kambing, ada kuda. Itu adalah hewan herbivora, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Oke, ada juga hewan herbivora pemakan biji-bijian. Apa itu? Ada burung, seperti burung pipit. Itu hewan pemakan biji-bijian, termasuk juga hewan herbivora. Jelas? Apa? Oke, selanjutnya yang kedua, hewan karnivora, hewan pemakan daging. Pada umumnya, hewan karnivora ini mempunyai gigi taring yang tajam. Nah, apa saja jenis hewan karnivora ini? Seperti harimau, singa, serigala. Itu adalah hewan karnivora, hewan pemakan daging. Jelas Anda Bapak? Oke, lanjut. Nomor 3, hewan omnivora. Apa saja jenis hewan omnivora ini? Hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan atau rumput. Seperti apa? Seperti ayam, bebek, tikus. Itu adalah hewan omnivora. Jelas anak bapak sekalian? Oke, bagus, jelas. Kalau jelas, bapak ingin kalian berdiskusi. Nanti diskusinya itu kalian buat di buku latihan. Kerjakan masing-masing ya. Apa itu diskusinya? Tugas yang pertama, tolong di bukunya dibuat, sebutkan 5 macam hewan herbivora. Yang kedua, sebutkan 5 macam hewan karnivora. Yang ketiga, sebutkan 5 macam hewan omnivora. Silahkan ya diskusi, kerjakan. Siap, kumpul ke depan sama Bapak ya, kumpul ya. Oke, jangan ribut, kerjakan tugasnya. Sementara Bapak akan pindah ke kelas 5, mengajar kelas 5 lagi. Oke, kelas 5 gimana? Udah dibaca tugasnya? Dibaca bukunya? Oke, bagus. Bukunya hari tema tentang bahasa Indonesia mengenai cerita rakyat. Oke, perhatian Bapak ya. Bagus, mantap Bapak. Kita akan membahas unsur-unsur cerita rakyat. Sudah ada kan di bukunya kan? Silakan bukunya. Tadi buka bukunya. Cerita rakyat ini ada unsur-unsurnya. Nah, apa itu unsur-unsur cerita rakyat? Yang pertama, tema. Yang kedua, latar. Yang ketiga, tokoh. Yang keempat, alur. Dan yang kelima, amanat. Bisa? Baiklah, kita bahas satu ya. Yang pertama dulu, tema. Apa itu tema di cerita rakyat? Tema itu menerangkan tentang judulnya, tentang apa yang dibahas itu. Contohnya gini, judulnya tentang cerita si kaya dan si miskin. Jadi apa temanya? Gitu. Oke. Yang kedua, latar. Latar itu adalah tempat cerita itu terjadi. Contoh gini, ceritanya tentang si kaya dan si miskin. Latarnya di manakah tempat cerita itu terjadi? Contohnya ceritanya di sebuah desa, hidup antara satu orang kaya dan satu orang miskin. Lanjut, selanjutnya tokoh. Nah, di sini
di cerita rakyat ini, karena ada cerita tentang si kaya dan si miskin, pasti ada dua tokoh. Kita ambil tokoh si kaya itu Yunus, tokoh si miskin itu John-ri. Nah, jadi ada dua tokoh. Oke, jelas? Selanjutnya alur. Apa itu alur? Alur cerita tentang si kaya dan si miskin dari awal sampai akhir cerita itu dimaksud dengan alur. Contohnya si kaya ini hidup berdampingan sampai nanti endingnya gimana, itu namanya alur. Selanjutnya yang kelima, amanat. Apa itu amanat? Amanat adalah pesan moral yang terkandung di cerita tersebut. Bisa kita ambil apa pesannya untuk kita. Misalnya pesannya ada yang kaya sombong, ada yang miskin yang baik hati. Gimana pesannya? Itu kita ambil dari cerita tersebut, bisa kita ambil ringkasan pesannya apa dan bagaimana. Jelas? Oke, terima kasih. Kalau jelas, ada pertanyaan? Ada. Kalau jelas, Bapak ingin kalian diskusi membahas tentang unsur-unsur cerita, silakan buka di bukunya. Buka bukunya, buku latihan buka ya. Oke. Tugas yang pertama, sebutkan tema tentang cerita rakyat di buku kamu ya. Satu. Yang kedua, sebutkan di manakah latar cerita rakyat tersebut. Yang ketiga, siapakah tokoh cerita rakyat tersebut? Yang keempat, bagaimanakah alur cerita rakyat tersebut? Yang kelima, apakah amanat atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ya, ada 5. Silakan boleh diskusi sama teman-temannya, kerjakannya masing-masing ya. Siap, kumpul ke depan. Oke, udah siap? Kelas 5, kelas 4 siap? Silakan kumpul depannya. Baiklah, sampai di sini dulu belajar kita hari ini ya. Bapak harap tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang rajin, jangan malas. Oke, mudah-mudahan hari ini ilmunya bermanfaat untuk semua ya. Sebelum kita tutup, oke, kita berdoa ya. Berdoa sama-sama untuk menutup pelajaran kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi minggu depan. Oke, terima kasih banyak pada kelas 4 dan kelas 5 atas partisipasinya dalam proses pembelajaran hari ini. Harap belajarlah rajin ya. Sampai dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.